Karena mungkin untuk supaya ini ya, sana kan kemalaman ya dok ya di sana. Udah jam 9 ya? Enggak lah. Oh, Pak, sama aja lah, Dan. Kan aku Siap. juga nggak tidur. Wah, Aku juga nggak tidur. ya kasihan aja lah maksudnya. Sebenarnya kan waktunya nyoju di sana gitu ya, jam segitu ya? Enggak lah. Oh Nyoju enggak itu ya? bisa kapan aja. Iya. Mungkin saya buka terlebih dahulu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di sini. Ini mungkin karena memang ada apa ya, saya mungkin rekaman aja saya upload, mohon maaf sekali karena mungkin jaringan ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di acara Ngomandan. Memang untuk episode kali ini, setelah yang episode sebelumnya kita ngomong mengenai depresi, mungkin sebenarnya nggak jauh-jauh ya, itu sebenarnya bisa jadi masalah kecerdasan emosi juga. Pada kali ini kita sedikit menyorot mengenai masalah kecerdasan kognitif dan kecerdasan emosi, gitu ya. Ya ini kan rame ya dok, Indonesia dibilang IQ-nya, ada yang bilang IQ-nya sama rata-rata IQ gorila. Salah sih, gorila juga sebenarnya gorila yang paling pintar itu sebenarnya, gitu ya. Seperti itu. Sebenarnya gorila yang pinter gitu ya, yang memang tinggi sekali IQ-nya, jadi salah kalau dibilang gorila rata-rata. Jadi rendah gitu ya. Tapi kok di sisi lain orang Indonesia itu juga lebih emosional secara kolektif gitu ya. Nah, kita memang konteksnya ini adalah konteks, kalau saya sering dengar omongan dokter, kecerdasan itu kecerdasan kolektif gitu ya konteksnya. Bagaimana manusia itu sebenarnya secara kecerdasan kognitif sudah berusaha membangun peradaban ya bertahun-tahun gitu ya, dengan adanya inovasi, dengan adanya penemuan kreativitas ya. Orang di Tiongkok wis nemuin apa matahari dari fusion nuklir ya. Lalu si siapa namanya Elon Musk sudah pakai Railink ya. Orang udah ketemu macam-macam. Di situ juga sebenarnya ada apa ya, kecerdasan emosi itu juga termasuk sinergi ya, orang berkolaborasi, sinergi gitu ya, untuk mencapai itu, ilmuwan-ilmuwan bersatu ya, berpikir bersama-sama, kira-kira seperti itu. Tapi di sisi lain juga dengan adanya kecerdasan emosi ini, level yang berbeda-beda, ada juga satu golongan yang berusaha memusnahkan golongan lain gitu ya. Itu dari zaman dahulu juga sampai sekarang pun masih ada gitu ya. Jadi ini bisa jadi merupakan suatu pertanyaan gitu ya. Banyak sekali sebenarnya pertanyaan untuk Dokter Yu nih di episode kali ini. Apakah sebenarnya kecerdasan emosi dan kognitif itu zero sum gitu ya? Kalau satu tinggi, satu mesti rendah, atau bisa dua-duanya tinggi atau dua-duanya rendah gitu ya. Itu banyak sekali. Lalu juga bagaimana sebenarnya aksioma bahwa manusia itu secara instingnya adalah survival gitu ya, survival, ingin hidup lebih lama. Tapi di sisi lain dengan kecerdasan emosional yang berbeda-beda, ada yang berusaha supaya mereka tidak hidup lama lah. Itu kan juga agak berbenturan ya. Kira-kira mungkin itu pengantar dari saya, dan memang pengantarnya adalah kalau kita bicara hooligan itu nggak hanya di Indonesia ya, malah di negara-negara maju, Perancis, England yang sebenarnya paling banyak itu dari episode-episodenya ya. Di Scotland, di Inggris itu berkali-kali itu perkelahian antar supporter itu mewarnai pertandingan sepak bola ya. Kalau Indonesia sih dibilang jarang-jarang, malah kalau saya bilang sih mungkin jarang tapi besar ya. Tapi kalau sana sering tapi mungkin kecil-kecil. Mungkin seperti itu pengantar dari saya. Tapi memang ini merupakan bukti bahwa di saat orang sedang mungkin secara kolektif kecerdasan emosionalnya berdinamika tertentu gitu ya, bisa jadi dia menjadi binatang gitu ya untuk menyerang yang lain. Kira-kira mungkin itu pengantar dari saya. Monggo dokter untuk sedikit bercerita nih mengenai bagaimana kecerdasan emosi ini bisa menjadi sebenarnya adalah pelindung kita, atau melindungi kita atau membawa kita hidup secara survival. Terima kasih.
Oke, selamat sore, selamat salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Yang pertama tadi disampaikan kecerdasan emosi itu, terus kemudian kecerdasan kecerdasan kognisi itu sirosam, kalau yang satu naik satu turun, yang enggak lah gitu ya. Ya, kalau kecerdasan emosinya bagus gitu ya, kecerdasan emosinya bagus, maka dia terbuka kemungkinan untuk meningkatkan pelan-pelan untuk meningkatkan yang namanya IQ komunitas. Jadi kalau kita lihat misalkan, kenapa yang namanya IQ-nya orang-orang Singapura itu tinggi banget, gitu ya. Tinggi banget, tinggi. Kalau urutan itu urutan di atas Singapura. Sementara orang Indonesia IQ-nya rendah, emosinya juga rendah juga, kecerdasan emosinya, gitu ya. Kecerdasan emosinya rendah. Kelihatan banget ya kalau kecerdasan emosinya itu rendah. Tapi begini ya, namanya ini ukurannya kan ukuran atau yang dilihat sebagai istilahnya untuk kuantitatif ya, kuantitasi dari yang namanya kecerdasan. Pada dasarnya kecerdasan itu sendiri kan yang namanya kecerdasan itu pada semua binatang, termasuk manusia, termasuk semua kehidupan itu ya. Kecerdasan itu adalah bagaimana individu gitu ya, itu bisa mempertahankan kehidupannya selama yang dimungkinkan. Itu ada kecerdasan gitu. Jadi yang namanya jamur, tumbuhan, bakteri itu punya kecerdasannya sendiri-sendiri gitu ya. Punya kecerdasan misalnya gitu ya. Tumbuhan itu cerdas enggak? Loh, cerdas tumbuhan itu gitu ya. Misalnya apa? Kalau dulu waktu SMA mesti dipelajari ya, mempelajari atau dikenalkan yang namanya dahan atau ranting gitu. Itu tumbuhnya akan mendekati matahari gitu ya. Mendekati sinar gitu. Mendekati cahaya matahari yang namanya fototropik gitu ya. Fototropik dia mendekati gitu ya, mendekati. Itu kecerdasan nggak? Cerdas itu. Cuman kalau kita tanya, kok bisa gitu ya? Tumbuhan ini misalnya tumbuhan seperti ini, dahannya seperti ini, terus kemudian matahari itu dari sebelah sini, kok bisa tumbuh begini? Kenapa gitu? Aku dulu nanya, dan itu waktu SMA, kenapa kok bisa begitu? Apa yang guruku nggak bisa jawab. Kan dikasih tahu apa yang namanya tumbuhan itu dahannya itu membelok ke arah matahari. Lu kok bisa gitu? Gimana caranya itu yang namanya dahan itu kok bisa menuju matahari itu belok gitu ya gitu. Jawabannya ya sebetulnya sudah ada, cuman ya apa sih Dan yang kamu harapkan dari guru biologi gitu ya. Mereka itu kan lulusan IKIP gitu ya. Lulusan IKIP waktu itu sarjana muda juga, belum DRS loh ya. Itu. Sarjana muda. Kamu tahu kalau belajar di IKIP itu 70% adalah diajari cara mengajar gitu ya. Kontennya itu loh ya itu. Terus kemudian 30% itu adalah materi tentang IPA-nya. Apa yang kamu harapkan gitu ya. Jadi ya pertanyaanku tuh ya goblok juga tanya begitu sama guru itu ya. Harusnya ya tapi waktu itu aku juga enggak pengen tahu. Lu kok bisa itu? Kenapa itu? Kenapa yang namanya tumbuhan itu menuju ke arah matahari itu dahannya bengkoknya itu. Ternyata itu justru pada saat kambium yang dekat dengan matahari itu tumbuhnya lebih lambat daripada kambium yang jauh dari matahari gitu. Jadi yang kambium jauh dari matahari cepat. Jadi akhirnya dia tumbuh bengkoknya ke arah matahari. Ini juga kecerdasan. Kenapa? Karena dengan demikian tumbuhan itu memperoleh kesempatan mendapatkan sinar ultraviolet lebih banyak daripada kalau tidak. Ini seleksi alam. Jadi tumbuh-tumbuhan yang punya perilaku seperti ini
dia lebih survive ketimbang yang tidak. Itu. Kenapa? Karena peluang mendapatkan cahaya matahari untuk fotosintesa lebih besar gitu. Ini juga kecerdasan tumbuhan. Gitu. Ini kecerdasan tumbuhan, ya, kecerdasan tumbuhan. Nah, binatang, jamur, bakteri punya kecerdasan, punya gitu ya. Misalnya kalau kita lihat flagellata itu binatang bersel satu ya, apa bukan binatang apa namanya bersel satu ya bersel satu terus kemudian flagellata itu binatang bersel satu gitu ya terus kemudian dia punya cambuk gitu ya dia bergerak itu melihat cambuk bergerak itu kalau gitu ya dia punya sensor kalau di sekitarnya itu dia bergerak ke arah yang kadar gulanya itu lebih sedikit gitu ya dia punya sensor dia akan memerintahkan flagelanya itu untuk bergerak ke arah sebaliknya. Itu juga cerdas itu ya. Jadi flagellata itu binatang yang bercambuk itu cerdas juga dia itu. Dia bisa membedakan kadar gula yang mana. Itu cerdas. Itu yang namanya kecerdasan pada organisme. Semua organisme punya kecerdasan. Jadi yang namanya kecerdasan pada organisme itu adalah bagaimana individu itu bisa mempertahankan hidupnya selama yang dimungkinkan. Itulah kecerdasan. Kecerdasan. Kecoa cerdas nggak? Cerdas kecoa itu. Gitu ya. Kecoa itu cerdas itu. Binatang-binatang besar lain kalah cerdas dalam soal yang namanya kecerdasan spesies itu. Lo kecoa itu selama 500, hampir 400 juta tahun masih ada loh sampai sekarang. Masih ada. Manusia ini pendek-pendek. Yang paling lama itu adalah Homo erectus itu 2 juta tahun. 2 juta tahun. Ya. Homo sapien oke lah ya 350.000 tahun. Dia lebih panjang bertahan ketimbang Homo neanderthal atau Homo denisovans gitu ya. Itu jadi secara spesies kecoa itu cerdas gitu ya. Cerdas gitu. Dan secara individual, kecoa itu cerdas juga. Kalau kita datang itu dia tahu, lari, berlawanan dengan kita. Berlawanan. Gitu ya. Jadi antenanya, dia merasakan getaran yang ini, aku kalau deket-deket sama bergetar kayak gini lebih banyak matinya, aku lari. Gitu. Itu kecerdasan. Nah, kita manusia itu terbiasa melihat kecerdasan itu dari kemampuan berpikir gitu ya itu sejak awal jadi orang yang berpikir itu lebih cerdas itu dari yang tidak bisa berpikir jadi kita menganggap orang yang pintar matematika itu cerdas gitu ya orang yang pintar matematika pintar pelajaran itu cerdas itu nah apakah benar orang ini cerdas itu gitu pada faktanya anak-anak yang begini kesulitan dia itu misalkan apa namanya nanti lulus ya kita lihat aja ya kebanyakan misalkan nanti yang jadi pengusaha gitu ya itu bukan anak-anak yang dulu pinter IPA pinter matematika gitu ya ini adalah kecerdasan emosi itu ya kecerdasan emosi atau yang disebut kecerdasan dulu istilahnya kecerdasan spasial gitu ya keterampilan spasial dulunya baru menyeruak yang namanya kecerdasan emosi itu di akhir abad ke-20 gitu ya itu di akhir abad ke-20 baru ada istilah kecerdasan emosi itu ya saya sendiri tahu kecerdasan emosi itu ya dari sebuah buku gitu ya dari sebuah bukunya Daniel Goleman waktu itu ya Daniel Goleman emotional intelligence itu ya emotional intelligence itu tahun 96 gitu ya 95 tepatnya 95 dia itu membuat buku itu nah saya melihat itu dan kemudian buku itu juga yang menuntun saya ke buku-buku yang lain jurnal-jurnal neuroscience kemudian gitu ya tentang kecerdasan emosi akhirnya sebetulnya
mulai tahun 60 itu manusia sudah mulai ngerti cara kerja otak. Jadi sebelum tahun 60 itu kita nggak tahu cara kerja otak itu gimana, nggak tahu. Gitu. Dokter kan ada, iya dokter. Dokter itu tahu ini otak, fisiologi otak itu bagaimana. Tapi cara kerja otak menghasilkan jiwa, menghasilkan pikiran itu nggak tahu. Gitu. Nggak tahu persisnya. Gitu. Oh dokter dari lama sudah istilahnya ada tumor gitu. Wah itu ya itu pelopor bedah saraf itu operasi tumor sejak tumor otak itu sejak tahun 30 ya. William Harvey dan Cushing itu tahun 50 tahun 40 melakukan operasi itu operasi pada tumor. Tujuannya adalah menyelamatkan orangnya itu supaya nggak mati gitu karena ada tumornya gitu. Terus operasi stroke gitu ya, mengeluarkan darahnya gitu. Ya, saya sekolah bedah saraf melakukan itu juga nggak ngerti cara kerjanya gitu. Ya tugas kita adalah kalau ada tumor, tumornya diambil sesedikit mungkin menimbulkan kecacatan. Ya, bagaimana caranya orang ini bisa hidup lama gitu. Ada tumor, ada jepitan di tulang belakang, nah kita melakukan. Tapi sampai tahun 60-an itu kita nggak tahu, benar-benar nggak tahu cara kerjanya. Otak itu bagaimana? Baru tahun 60 ada penelitian. Oh, ternyata ini loh, yang namanya bahagia itu ini gitu. Tahun 60 itu tidak sengaja gitu ya. Tidak sengaja ada peneliti yang mencoba mencari memori itu di mana gitu. Malah menemukan yang namanya pusat emosi gitu ya. Pusat emosi yang dinamakan di amigdala gitu, yang di situ ada nukleus accumbens. Itu tahun 60-an gitu ya. Tahun 60-an itu ketemu. Nah, dari penemuan ini terus kemudian ya lead to ya itu. Terus menuju ke penemuan-penemuan lain gitu. Itu. Penemuan-penemuan lain dan 30 tahun kemudian di tahun 90-an gitu ya, di tahun 90-an mulai gitu ya. Mulai yang namanya neuroscience itu berkembang ya. Pelopornya salah satunya ya dari ada yang ini kalau ini neuroscientist itu menulis buku yang namanya Emotional Brain itu namanya Joseph Leduc itu. Ada juga Richard Davidson. Richard Davidson itu juga ahli neuroscience yang di awal-awal itu menjelaskan ya, mencari yang namanya algoritma emosi itu seperti apa, algoritma di otak itu seperti apa. Pelopor-pelopornya yaitu Richard Davidson, terus kemudian Joseph Leduc gitu ya. Bahkan Richard Davidson itu tahun 93 dia diundang oleh yang namanya Dalai Lama. Richard Davidson itu diundang gitu ya. Diundang oleh Dalai Lama itu. Diminta menjelaskan itu ya, Dalai Lama itu gini, kalian ini kan tahu cara kerjanya otak itu. Coba diteliti lah gitu ya. Sebetulnya meditasi itu seperti apa meditasi itu. Jadi meditasi itu sudah diteliti oleh ahli neuroscience sejak tahun 93 atas permintaan Dalai Lama. Itu ya, itu di awal-awal dan sehingga dalam waktu yang tidak lama gitu akhirnya yang namanya algoritma emosi, bagaimana algoritma kita mengambil keputusan, algoritma rasional itu kita ketahui sudah itu. Kita sudah tahu gitu. Ya, sekarang apalagi sekarang ya yang namanya algoritma bahagia itu sudah kita ketahui. Nah dari sekian banyak algoritma itu ya, algoritma mengambil keputusan itu ya, gitu ya. Algoritma mengambil keputusan dan algoritma bahagia itu. Jadi semuanya ini more emotionally than rationally gitu ya. Jadi kita itu hidup lebih banyak mengandalkan emosi ketimbang mengandalkan rasionalitas. Itu sejak dulu gitu ya. Sejak dulu. Bahkan kalau kita berargumentasi itu bukan berargumentasi secara rasional, menuruti emosi saja dan itu emosi itu. Dan emosi ini penting gitu ya. Emosi itu bukan sesuatu yang merugikan ya. Emosi itu menguntungkan manusia dalam waktu yang sangat lama gitu ya. Sampai sekarang juga gitu ya. Sampai sekarang itu emosi itu juga
menguntungkan kita. Sehingga kalau kita berbicara mengenai emosi, ya misalkan sepeda gitu. Kita naik sepeda itu tidak menggunakan keputusan rasional, tapi menggunakan keputusan emosi. Ya. Kenapa? Emang kita kan nggak pernah mikir pada saat sepedaan itu, aku tak ngayo kaki kanan, kaki kiri. Ya enggak, sudah sambil nyanyi-nyanyi itu ya itu. Sama dengan makan. Itu kita tidak pernah makan. Sebentar makan itu terus kemudian kita itu menyadari penuh. Kita megang sampai terus mengunyah berapa kali, itu tidak pernah kita sadari sepenuhnya. Artinya ini driven by emotional brain. Gitu ya. Emotional brain. Jadi ini adalah kecerdasan emosi. Makan kita itu kecerdasan emosi. Kita berjalan itu bahkan yang namanya main bola, main bulu tangkis, main tenis itu hampir semuanya didrive oleh emosi itu. Didrive oleh emosi. Pada saat pemain bulu tangkis itu melihat shuttlecock itu dia langsung kemudian secara otomatis menggerakkan tangannya backhand atau forehand. Itu karena latihan, bukan karena terus, oh ini sini tak pikirnya dulu. Nggak ada nyampe gitu. Ya, latihan itu yang menyebabkan otak emosi kita menggerakkan atau mengambil keputusan dalam waktu 50 nanodetik. Ya, ini adalah keputusan emosi. Nah, kecerdasan emosi itu ya juga termasuk tadi ya, bagaimana kita lari, bagaimana kita bertanding olahraga, itu menggunakan kecerdasan emosi. Dan itu tidak bisa misalkan, kalau yang namanya naik sepeda itu ya, pantat di sadel, kaki di pedal, tangan di setir, terus dipancal. Kalau nggak pakai latihan ya nggak bisa. Gitu. Dan meskipun tidak mengerti teorinya, kalau ini dilatih ya bisa. Nah, teori bersepeda, nah itu adalah dikembangkan secara rasional. Jadi gini loh, naik sepeda itu, gitu ya. Itu rasional. Nah, kehidupan kita sehari-hari juga lebih didrive oleh emosi ketimbang rasional gitu. Dani gitu, pulang dari kantor ke rumah itu. Misalkan jam 7 malam. Wah, ini sudah waktunya pulang. Itu keputusan rasional, tahu jam 7 malam waktunya pulang. Tetapi Dani itu terus kemudian pulang ngambil beresin tas, terus ngambil kunci, mencet lift sampai di bawah. Itu nggak pakai mikir gitu. Kenapa? Karena rute itu sudah dilewati berkali-kali gitu. Bahkan dari kantor ke rumah nggak pakai mikir, tahu-tahu sampai di rumah gitu aja. Belok kiri, belok kanan itu nggak dipikir. Ini adalah kecerdasan emosi, otak emosi kita. Gitu. Nah, hanya saja ya itu kecerdasan dalam satu hal. Tapi yang namanya manusia ini adalah akhirnya kita menjadi organisme super sosial gitu ya. Seperti binatang-binatang kecil gitu ya. Semut itu banyak berkerumun, jutaan semut itu nggak pernah berantem satu sama lain, nggak pernah gitu ya. Nggak pernah, tidak ada itu semut itu nggak ada. So, ribuan semut itu bekerja sama. Karena pada dasarnya secara evolusioner semut itu memang binatang sosial besar. Manusia pada dasarnya tidak. Manusia itu seperti binatang-binatang besar yang lain gitu. Pada dasarnya gitu. Pada dasarnya manusia itu seperti binatang-binatang besar yang lain. Seperti apa? Serigala gitu ya. Serigala itu berkelompok, iya, tapi berkelompok kecil dia itu gitu ya. Kelompok kecil. Kalau serigala itu sudah berkumpul 15 serigala, dia akan pecah jadi dua itu. Ya. Pecah jadi dua gitu. Ya memang pernah ditemukan serigala yang serigala yang berkelompok sampai jumlahnya itu 30-an lebih 35. Tapi itu jarang banget itu ya. Itu perkecualian gitu. Ya. Simpanse juga itu. Simpanse berkelompok gitu ya, antara 30 sampai 35 40 maksimal gitu ya. Lebih dari itu
simpanse ini akan pecah jadi dua. Gitu ya. Memang pernah ditemukan kelompok simpanse yang sampai 75 itu, tapi itu di luar biasa. Gitu ya. Pada dasarnya kita tidak tidak otak kita itu berevolusi itu tidak untuk bergerombol gitu ya. Jadi kecerdasan ada yang namanya kecerdasan bergerombol gitu ya, swarm intelligence. Kenapa itu? Supaya meningkatkan daya saing gitu ya. Memang gitu ya. Kehidupan ini saingan memang gitu. Kehidupan itu saingan. Ya, satu bersaing dengan yang lain ya. Rebutan hidup gitu ya. Iya memang rebutan hidup. Jadi kalau misalnya kita bicara ada harimau ketemu dengan kijang itu mereka akan melakukan persaingan untuk hidup gitu. Macannya mengejar kijang, kijangnya lari gitu ya. Itu persaingan untuk hidup itu. Kalau kijang itu tidak didapat oleh singa atau macannya itu, ya udah, macannya kalah saingan gitu. Ya, matilah gitu ya. Beruang kutub nggak dapat makanan, nggak dapat ikan itu. Matilah itu ya. Itu. Mati. Nah, ini adalah persaingan itu. Nah, tapi bagaimanapun yang namanya persaingan itu gitu ya. Persaingan dalam panggung kehidupan di bumi ini gitu. Waduh, ini parah nih. Masa calon anggota parlemen New York kampanye tapi dengan cara rilis gitu. Video ketakutan gitu, Pak. Sorry, Dok. Lagi ngapain sih video ini? Bisa di-mute nggak itu? Itu di-mute dari situ kan bisa dan bisa nggak? Bisa, sudah. Nih agak lag, sudah. Ya. Nah, itu. Tapi yang namanya yang namanya kehidupan ini, meskipun kita bersaing gitu ya, kehidupan itu sendiri, hidup itu sendiri memang disiapkan untuk saling makan gitu. Saling makan gitu. Untuk memperbesar kemungkinan kita tetap hidup. Jadi kehidupan itu makan. Apalagi yang namanya binatang. Binatang itu untuk melanjutkan kehidupannya harus mengambil kehidupan lain. Tidak mungkin tidak gitu ya. Tidak mungkin tidak. Binatang tidak bisa yang namanya berfotosintesa. Tidak bisa. Binatang tidak punya kemampuan atau sudah hilang kemampuan untuk makan belerang seperti bakteri gitu, makan belerang gitu. Tapi binatang ini untuk melanjutkan kehidupan ini yang namanya anggota dari Kingdom of Animalia itu untuk melanjutkan kehidupan harus mengambil kehidupan lain. Harus, tidak bisa tidak gitu. Kehidupan apa yang diambil untuk melanjutkan kehidupan binatang? Bisa mengambil kehidupan sesama binatang, bisa mengambil kehidupannya tumbuhan, bisa mengambil kehidupannya jamur, bisa mengambil kehidupannya bakteri, dimakan. Jadi Dani ini pada dasarnya untuk melanjutkan kehidupanmu dan kamu itu harus mengambil kehidupan lain itu. Sama. Jadi manusia itu untuk mengambil harus makan binatang lain atau tumbuhan atau jamur gitu. Atau manusia lain. Untuk tetap hidup. Atau manusia lain gitu. Karena pada dasarnya makan bengkoang dan manusia makan bengkoang, manusia makan kambing, manusia makan manusia. Pada dasarnya sama. Gitu. Untuk melanjutkan kehidupannya dia harus mengambil kehidupan lain. Hanya saja terus manusia itu membatas-batasi. Ini nggak boleh dimakan, itu nggak boleh gitu ya. Itu. Dulu makan daging anjing itu biasa gitu ya. Tahun 70, tahun 80-an itu biasa. Sampai tahun 90-an itu di Surabaya masih ada itu RW Saksang gitu. Itu ada gitu ya. Ada itu. Nggak tahu sekarang gitu apa diprotes sama SJW ASU, tahu gitu ya. Nah, di Solo itu dulu juga banyak itu sate jamu, itu sate anjing gitu.
Sengsu banyak itu ya. Solo banyak Solo itu banyak itu sate jamu gitu. Ya, tapi ya lama-lama ya itu tadi gitu ya. Manusia itu. Nah, ini adalah pada dasarnya adalah kita bersaing gitu. Hanya saja sudah terbukti bahwa yang namanya kehidupan ini menurunkan yang namanya entropi. Udah bukti itu bahwa alam semesta ini menuju ketidakteraturan. Satuannya entropi itu ya. Entropi itu satuan ketidakteraturan. Alam semesta ini menuju ketidakteraturan gitu ya. Kecenderungan untuk tidak teratur. Tapi yang namanya kehidupan itu gitu ya. Kehidupan itu adalah sudah terbukti kehidupan itu menurunkan entropi, menurunkan ketidakteraturan. Jadi punya kecenderungan untuk lebih teratur itu kehidupan kan. Dan itu sebabnya akhirnya kehidupan itu sebagai sistem terbuka itu makin berlimpah di bumi gitu ya. Memang benar ada yang namanya kepunahan, ada binatang yang punah, ada tumbuhan yang punah, tapi muncul spesies-spesies baru yang jumlahnya jauh lebih banyak dari yang punah gitu. Kehidupan di bumi itu sudah mengalami 5 kali kepunahan massal. Kepunahan massal gitu ya. 5 kali kepunahan massal. Yang paling berat adalah kepunahan massal ketiga. Tapi overall yang namanya laju spesiasi itu jauh lebih cepat daripada laju kepunahan gitu. Ya. Itu yang namanya kehidupan ini. Nah, itu menunjukkan bahwa yang namanya kehidupan ini cerdas itu ya. Punya kecerdasan gitu ya. Nah, manusia ini sendiri gitu ya. Ini kenapa saya ngomong sampai sini supaya clear ya ngomongnya itu. Supaya nggak kemana-mana. Supaya clear gitu ya. Nah, manusia ini punya kecerdasan manusia pada dasarnya untuk apa? Ya untuk mempertahankan kehidupannya sendiri gitu ya. Dan kalau spesies itu adalah kecerdasan spesies. Nah, manusia ini pada dasarnya adalah binatang-binatang soliter. Sosialnya pun dalam batas tertentu gitu ya. Ya, paling banyak 50. Itu manusia itu bisa akrab itu 30 50 akrab gitu. Makanya yang namanya peleton itu nggak boleh banyak gitu, 30. Peleton itu efektif itu 30 gitu ya. Peleton. Peleton itu satu sama yang lain tuh ini apa namanya akrab itu. Sampai bau keringetnya aja hafal gitu ya. Tahu dia itu. Ini si A, ini si B. Bau keringetnya aja itu ya. Hafal itu. Dan dalam satu peleton itu enggak perlu narasi gitu ya. Gitu. Mereka seperti itu. Nah, pada saat manusia ini sudah mulai mengenal bahasa, gitu, nah terbuka yang namanya kecerdasan terdistribusi atau suara intelijen yang lebih gede gitu ya, lebih gede. Jadi manusia itu akhirnya melampaui batasan-batasan fisiknya gitu ya. Dengan apa? Dengan narasi gitu ya. Dengan narasi. Manusia ini kalau 1 lawan 1 lawan serigala, matilah kita gitu. Ya. Dengan bison 1 lawan 1, kita bukan apa-apanya gitu. Dengan gajah sekali injek mati kita itu. Tapi cukup dengan mengorganisasi 100 orang untuk membunuh ribuan gajah itu. Ya. Orang hanya perlu mengorganisasi 100 sampai 150 orang untuk membunuh ribuan bison. Itu sudah terjadi gitu ya. Ada kuburan bison dulu di Amerika sana itu. Wah, banyak itu tulang belulangnya. Yang membunuh seperti itu tidak bisa tidak kecuali manusia gitu. Ya. Manusia ini pada dasarnya itu pada saat dia lahir itu ya gitu. Kalau dia dibilang binatang itu kita ini mediocre pada yang namanya rantai makanan itu. Rantai makanan itu kita mediocre itu. Pada dasarnya kita itu kalau tanpa pengetahuan kita ini benar-benar nggak bisa makan kambing. Orang larinya kambing lebih cepat, kamu ngejarnya gimana? Itu nggak bisa gitu. Nggak bisa. Gitu. Jadi manusia itu ribuan tahun sebelum dia akhirnya menemukan alat
yang bisa melemparkan lembingnya terus mengikat, membuat jebakan itu. Manusia itu makannya ya tumbuh-tumbuhan. Binatang yang dimakan apa? Serangga, ikan gitu ya itu. Ikan, serangga gitu, ulat gitu ya itu. Itu yang dimakan. Oh, dalam waktu ratusan ribu tahun itu. Sampai kita menemukan senjata dan cara untuk misalkan menjerat binatang-binatang besar gitu. Ya. Oh, kita ini bukan predatornya singa kijang itu. Orang larinya cepat mereka itu. Nggak mungkin itu. Nah, tapi setelah kita mengalami revolusi kognitif itu ya. Revolusi kognitif itu adalah revolusi kognitif yang pertama karena bahasa. Kita bisa mengorganisasi lebih dari 200 orang kerjasama gitu ya. Nah, tapi ini yang disebut namanya dengan swarm intelligence gitu ya. Kecerdasan bergerombol. Seperti semut sendirian itu ya lemah itu. Tapi kalau ribuan bahkan jutaan semut bergerombol, wah ya takut semua itu gitu ya. Oke, manusia bisa mati dimakan gitu. Marabunta. Ya, marabunta itu ya. Mati itu ya. Belalang itu sendirian ya injek manusia itu. Tapi kalau belalangnya jutaan sampai sekarang seperti sekarang itu masih banyak itu di Afrika yang belalang itu tidak bisa terkontrol. Ya, sebagai hama gitu. Belalang. Itu adalah kecerdasan bergerombol atau swarm intelligence atau kecerdasan terdistribusi. Apakah kecerdasan terdistribusi atau swarm intelligence itu meningkatkan kemampuan kita bertahan hidup? Iya. Gitu. Yang paling gampang adalah angsa. Angsa itu kalau terbang membentuk formasi huruf V gitu ya. Kenapa demikian? Karena dengan formasi huruf V ini angsa-angsa ini bisa terbang 67% lebih jauh daripada kalau terbang sendirian. Kenapa? Yang menerima terpaan udara, angin itu cuma angsa yang paling depan gitu ya. Yang di belakang itu nggak kena gitu. Karena anginnya itu tersibak oleh yang pertama. Gitu. Nah, nanti kalau dia capek, dia mundur diganti yang belakangnya. Dengan demikian kelompok ini bisa terbang 67% lebih jauh ketimbang angsa itu terbang sendirian. Ini adalah kecerdasan terdistribusi gitu. Seperti manusia tadi, manusia sendirian melawan bison mati gitu. Kalah kita. Nggak usah gitu lawan simpanse deh, kita 1 lawan 1 habis manusia itu dengan simpanse. Tetapi cukup di kita itu mengorganisasi 100 orang gitu. Oh, kita bisa membunuh ratusan gajah. Gajah di Afrika itu hampir punah karena ulah manusia. Manusia itu nggak kepingin sih. Tidak ada kehendak atau keinginan manusia itu membuat punah binatang itu enggak gitu. Tapi tanpa disadari perilaku manusia itu memperbesar peluangnya kepunahan gajah. Kenapa? Lalu mereka itu cuma butuh gadingnya gitu. Gading dipotong, gajah ditembak dier gitu ya. Pikirnya alah gajah masih banyak gitu ya. Sekarang kita tahu gajah udah hampir habis saja gitu. Manusia tidak pernah punya keinginan membuat binatang lain punah, nggak pernah. Karena manusia itu juga punya kepentingan untuk makan. Kita tidak sadar perilaku-perilaku manusia itu membuat binatang lain punah. Ya sama dengan kepunahan massal yang pertama itu disebabkan cyanobacter. Gitu ya. Cyanobacter. Ada bakteri yang namanya cyanobacter tumbuh berlebihan, dia melepaskan oksigen ke atmosfer dengan banyak sehingga dari oksigen atmosfer yang 10% melonjak jadi 21%. Mati semua kehidupan termasuk trilobita. Trilobita itu binatang kayak manusia sekarang itu dari kutub utara sampai kutub selatan ada semua itu trilobita. Mendadak punah aja gara-gara cyanobacter gitu. Lah cyanobacter kan dia tidak punya keinginan atau kemauan atau ya nggak sadar dong bakteri gitu ya. Jadi kalau karena ulah manusia itu terus kemudian banyak binatang lain yang punah,
Ya memang kehidupan memang demikian gitu. Kehidupan ini demikian itu. Jangan dibilang manusia membuat kerusakan di mana-mana. Lah, ya semua juga gitu ya itu. Ya, bukan hanya manusia yang gitu semua gitu. Kecenderungannya kita itu ekspansi kalau perlu. Nah, sekarang ini karena kita itu sudah paham, nah, pengetahuan kognitif kita itu mempertajam kecerdasan emosi kita. Gitu ya. Jadi kita cerdas secara emosi itu lantaran kita itu paham gitu. Secara kognitif itu kita paham kenapa kok demikian itu. Misalnya, sekarang kalau kita lihat membuat kita itu bagaimana bekerja sama. Kita paham tadi, semakin banyak yang kita himpun untuk kita bekerja sama, kerja kita makin efektif dan makin efisien itu ya. Tapi kan manusia tidak dirancang untuk itu oleh evolusi. Iya, memang gitu ya. Memang gitu. Karena apa? Pada saat kita hidup di belantara dan di savana itu sumber makanan kita, sumber daya sangat terbatas itu. Kita harus berkompetisi itu dengan kelompok-kelompok lain. Dan itu sebabnya juga pada saat kita itu berkelompok, kita itu cenderung agresif itu. Karena kelompok-kelompok pada saat kita berkelompok, tujuannya itu mencari mangsa itu. Selama puluhan ribu tahun, ratusan tahun, kalau manusia Homo sapiens itu berkumpul dalam jumlah yang besar, tujuannya berburu gitu. Tujuannya berburu. Tujuannya adalah menyerang kelompok lain, mengambil sumber dayanya. Itu sebabnya pada saat kalau kita itu terus kemudian kita itu dalam crowd itu, kita itu petentang-petenteng gitu. Lo itu di mana-mana itu. Sudah itu kecenderungan itu lumrah gitu. Cobalah kalian itu ya. Coba kalian pakai baju seragam doreng gitu ya, ikut ormas itu. Wah, kayaknya itu udah nggak mempan ditembak sudah lah itu. Wah, gaya-gayaan. Kecenderungan itu karena warisan nenek moyang kita. Pada saat kita berkelompok, kita cenderung nggak kenal takut gitu. Nggak kenal takut itu. Pada saat kita berkelompok itu, kita nggak kenal takut. Bahkan kita juga perhitungan kita tentang keselamatan jadi rendah banget. Kenapa? Pada saat kita berkumpul, misalnya pada saat nenek moyang kita berkumpul 40 orang, 80 orang, mengejar bison, mengejar buruan itu. Sebagian dari mereka mati. Sebagian dari mereka mati. Tapi kematian mereka itu dilulukan. Wah, itu hebat. Wah, itu. Jadi mereka bangga gitu. Nah, kecenderungan ini masih ada di otak kita. Karena otak kita masih otak sama dengan otak nenek moyang kita pemburu pengumpul. Jadi, gitu ya, semakin besar crowd-nya itu, semakin cenderung kita itu agresif. Itu. Cenderung gitu. Agresif. Itu. Jadi, ya dan ya, kamu jangan heran kalau ada orang yang beringas itu ya, beringas di jalanan. Wah, nempel. Pada saat dia ketangkap polisi diciduk di rumahnya itu, dia itu anak mami, nangis itu. Tapi begitu ya, kucing kurus mandi di papan ini ya gitu. Kalau dia itu berkerombol, dia merasa dirinya singa gitu. Wow gitu ya. Itu adalah yang namanya psychological crowd ya, crowd psikologi dari kerumunan itu. Jadi alih-alih kita itu yang namanya pada saat berkerumun itu kita itu cerdas secara emosi, enggak, kita makin enggak cerdas itu. Meskipun kecerdasan bergerombol itu jadi meningkatkan efektivitas kita bekerja. Tetapi emosi kita jadi tumpul gitu. Tumpul gitu. Pada saat kita bergerombol, wah, kita enggak segan-segan itu menyakiti orang lain yang jadi musuh kita itu. Enggak segan-segan gitu. Ya enggak segan. Meskipun kita enggak saling kenal. Dalam kelompok bergerombol itu kita juga nggak saling kenal. Gitu.
Ambil taruh kata lah ya yang namanya Arema dengan Persebaya itu. Itu Arema dengan Arema nggak saling kenal gitu. Mereka hanya disatukan dengan warna biru dengan gambar singa. Bonek-bonek itu juga nggak saling kenal gitu. Mereka disatukan oleh warna hijau dan gambar buaya gitu. Dan mereka bisa menyakiti satu sama yang lain, membela orang yang tidak dikenal untuk membunuh orang yang tidak dikenal juga gitu. Nah, ini yang namanya menyerang. Jadi mereka itu tidak kenal dengan teman satu kelompok, nggak kenal gitu. Dan aku ini pernah jadi lurahnya Tretetet ya. Pernah jadi lurah. Waktu itu belum ada bonek. Tahun 87 itu istilah supporter Persebaya itu bukan bonek. Ya supporter aja gitu. Aku itu pernah jadi lurahnya. Mimpin dari Surabaya ke Jakarta itu. Pernah itu. Pernah lurah supporter itu ya, pernah. Lah kok dilala memang kita Persebaya waktu itu kalah sama PSIS. Waduh. Wah, itu mulai keluar dari Senayan itu, Istora itu, mereka udah mencabuti tumbuh-tumbuhan. Aku stres sendiri, aku lihat itu gimana, wah melempari warung gitu. Aduh gitu ya. Sampai akhirnya itu kalau kamu pernah lihat tahun 87 supporter Persebaya itu sepanjang jalan antara Cirebon sampai Surabaya itu kereta apinya dilempari dari samping, rusak kereta api. Itu ya gitu. Ya, itu karena kita nggak saling kenal gitu. Dengan supporter PSIS kita nggak kenal, dengan sesama supporter Persebaya kita juga saling kenal. Kita disatukan oleh narasi gitu ya. Persebaya gitu. Waktu itu belum ada istilah bonek, itu belum ada. Bonek ada itu baru tahun 90-an itu istilah bonek itu. Dulunya nggak ada. Nah, yang seperti ini adalah psikologi dari crowd itu sendiri, psikologi dari gerombolan itu. Karena otak kita itu dibentuk pada saat bergerombol itu memang kita harus agresif. Untuk apa? Ya untuk berburu gitu ya. Untuk melawan agresor gitu. Kita berkelompok. Kenapa kita berkelompok? Karena ada kelompok lain yang menyerang gitu. Agresor. Sehingga pada saat kita itu bergerombol gitu, kita cenderung untuk agresif gitu. Itu lumrah gitu. Semua otak begitu. Nah, kecenderungan ini bisa ditumpulkan gitu. Ya ditumpulkan. Artinya kita lebih cerdas secara emosi dalam hal ini. Gitu. Kenapa itu? Kecenderungan kita untuk destruktif itu kita tumpulkan gitu. Dengan latihan untuk meningkatkan kecerdasan emosi. Nah, itu. Nah, kecerdasan emosi itu sendiri akhirnya membuat kita bisa bekerja sama dengan lebih luas gitu. Kalau tidak, kita itu bekerja sama dengan kelompok-kelompok kecil. Perlu kecerdasan emosi, orang kulit hitam itu bisa bekerja sama dengan orang kulit putih. Itu perlu kecerdasan emosi. Gitu. Ya, perlu kecerdasan emosi, orang Jawa itu terus kemudian tidak berantem sama orang Sunda, itu perlu kecerdasan emosi gitu. Perlu kecerdasan emosi, orang Malang tidak berantem dengan orang Surabaya. Itu perlu kecerdasan emosi gitu. Lah nggak usah gitulah Dan. Wong yang namanya pertandingan antar RW lo, itu sering berakhir dengan tawuran itu gitu. Ya, karena kita memegang kelompok kita sendiri. Itu yang menyebabkan kenapa kita itu mudah tersulut. Kenapa? Ya karena bergerombol itu cenderung untuk agresif. Gitu. Kenapa? Loh, memang otak kita terbuat itu. Hanya saja bakat itu bisa ditumpulkan. Gitu. Bisa ditumpulkan. Supaya kita tidak agresif pada saat bergerombol. Gitu. Jadi artinya bergerombol itu untuk tidak agresif, latihan gitu. Misalnya latihan antri. Latihan antri itu adalah salah satu untuk menumpulkan agresivitas pada saat kita bergerombol. Coba Dan, perhatikan atau kamu merasakan sendiri. Pada saat misalnya mau masuk pintu kereta api atau pintu pesawat,
kalau tidak antri, kamu pengen cepet-cepet enggak? Pengen kamu pasti gitu. Pengen pasti pengen gitu. Pengen cepet. Dan semua mempunyai kecenderungan yang sama. Sehingga terjadi crowd di pintu, terjadi bottleneck makin lama gitu itu. Ini tidak cerdas secara emosi dan tidak cerdas secara sosial ujungnya gitu. Karena kecerdasan emosi sosial itu memerlukan kecerdasan emosi. Ini berkaitan sih Dan gitu ya. Jadi ya yang terjadi misalkan ya hooligan memang tidak hanya di Indonesia gitu ya. Di mana-mana ada hooligan. Tapi kalau misalkan di Perancis ya ada, orang-orang gilanya juga ada. Tapi lebih banyak yang waras gitu. Jadi tidak sampai gitu kayak gitu. Ya itu. Ya di Inggris pun ya ada, tapi lebih banyak yang waras gitu. Ada itu ada, tapi lebih banyak yang waras. Itu yang membuat itu perbedaannya. Ya. Oke Dan, sampai di sini dulu. Ya, di sini dulu Dan. Ini udah ya, ngomong betul. 50 Ini emang menit bagus ya. untuk Oke. diskusi ya, Dok ya. Nah, Ya, ini yang saya nanya juga nih, kalau apa namanya, ya terpaksa ngomong tentang Jepang ya. Jepang itu kan terkenal apa namanya, untuk anak-anak yang SD kelas 1 sampai kelas 3 tuh hanya belajar karakter aja ya. Ngantri, buang sampah, berterima kasih ya, nyebrang jalan mereka menunduk gitu ya, itu dilatih sejak kecil. Dan mereka tuh baru mengenal apa kognitif itu mungkin baru kelas 4 ya, atau kelas 3 atau kelas 4 gitu ya. Nah, sebaliknya di kita kan sebenarnya ya itu Dok yang dokter pernah cerita bahwa bawa sampah pulang aja dimarahi gitu ya. Sementara di sana malah bawa sampah pulang untuk dibuang ke tempat sampah. Nah, kayak gitu-gitu berarti sebenarnya bisa dilatih juga ya, Dok ya, sebenarnya kecerdasan emosi ya sebenarnya ya. tadi ya Dan, kecerdasan emosi itu kita mengambil hal-hal yang memberikan advantage pada saat kita berkerumun atau berkelompok atau berkomunitas itu ya. Itu kita mengambil advantage dan membuang disadvantage-nya gitu ya. Selalu ada kalau kita bergerombol tuh advantage-nya apa, disadvantage-nya apa. Nah, kecerdasan emosi yang dilatari oleh pengetahuan kognitif sebetulnya gitu ya. Pengetahuan kognitif itu rasional banget itu. Akhirnya kita bisa lebih cerdas secara emosi. Kenapa lebih cerdas? Nah, iya, kita akhirnya emosi kita kendalikan, kecenderungan kita kendalikan, menghasilkan hubungan yang lebih berkualitas. Artinya, memperbesar peluang kita untuk hidup lebih panjang. Lah itu lebih cerdas. Itu yang namanya kecerdasan emosi. Nah, kalau melihat Jepang ini sebetulnya kebetulan juga sih gitu. Kecelakaan sejarah gitu ya. Karena kalah perang dunia kedua gitu. Kalau Jepang itu nggak kalah, aduh mengerikan lah Jepang ini gitu ya. Beneran itu. Jepang itu kebetulan aja Jepang itu kalah perang dunia kedua sehingga terus kemudian Jepang itu direkonstruksi oleh orang yang namanya MacArthur gitu ya. Nah, untungnya juga gitu ya. MacArthur itu mengimplementasikan ide dari Meiji Tenno gitu ya. Meiji gitu. Ya kebetulan juga yang namanya Jepang itu pernah punya raja gila namanya Meiji gitu ya. Tetapi Meiji restorasi itu korbannya juga banyak dan berdarah-darah itu. Puluhan tahun mereka perang itu demi Meiji restorasi itu. Berdarah-darah itu. Perang antar shogun itu lama itu. Dan sampai perang dunia kedua orang Jepang itu intoleransinya luar biasa itu. Intoleransi gitu. Sampai sekarang kalau nanti kamu sempat sudah pernah mungkin ya kalau barangkali sudah pernah ke Nagasaki. Di Nagasaki itu ada museum intoleransinya orang Jepang. Museum itu. Bagaimana orang Jepang dulu itu benar itu ya. Bagaimana mereka itu memaksa pemeluk agama Katolik untuk menginjak wajah Yesus dan Bunda Maria. Gitu. Kalau nggak mau bisa disembelih, penggal kepalanya. Gitu. Itu Jepang. Gitu ya. Makanya kita lihat Jepang itu sadis banget pada saat Perang Dunia Kedua gitu. Ya, untungnya kalah gitu ya.
Makanya orang Jepang sekarang itu kalau lihat patungnya MacArthur, sembahyang mereka disembah kayak Tuhan itu. Disembah gitu. Mereka bersyukur gitu ya. Wah, untung loh kalau perang, kalau enggak jadinya apa orang Jepang itu. Ya, yang dilakukan itu orang-orang Jepang itu ya bukan yang dilakukan orang-orang Eropa gitu ya. Menumpulkan itu ya, menumpulkan kecenderungan untuk agresif pada saat berkelompok gitu. Ya, Jepang itu dilatih antri gitu ya, dilatih buang sampah, dilatih menyeberang di traffic light gitu. Itu latihan. Gitu. Tidak dengan diberitahu gitu. Sebetulnya pengetahuan itu di Indonesia diberitahukan sejak kecil. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, bisa menyebabkan banjir, tapi nggak pernah dilatih. Itu ya pengetahuan aja itu. Jadi ya tetap aja sampah di mana-mana. Kita harus taat parambu lalu lintas. Gurunya nggak taat. Gitu. Bapaknya juga nggak taat itu. Bapaknya nggak taat. Bapaknya nyetir. Terabas lampu merah. Ditepuki sama ibunya. Weh, papa hebat. Tuh. Nggak ada yang berani itu. Oh, takut semua sama papa. Lah, niru semua anaknya. Gitu. Nah, ya, weh, papa hebat ngebut. Wah, tepuk tangan. Nah, gimana gitu. Jalan tol maksimal 100 km per jam. Ada yang 80 km per jam. Ada yang bangga Surabaya Solo 2,5 jam. Aku Jakarta Solo 2,5 jam. Lah, kamu loh ngelanggar undang-undang kok bangga gitu. Hal-hal yang semacam ini ya, hal-hal yang semacam ini adalah perlu latihan untuk taat lalu lintas, untuk mau antri itu perlu latihan, dan itu yang menghasilkan kecerdasan sosial. Dan itu juga menghasilkan kecerdasan emosi yang lebih bagus gitu. Kenapa? Outcome-nya gitu. Kita cenderung saling bantu instead of saling memusuhi gitu. Alih-alih saling memusuhi, coba Dedan, kamu ke Tokyo deh ya, atau ke Jepang lah di mana gitu. Kamu pura-pura bingung deh. Kan ada yang nyamperin kamu kesasar gitu. Kamu kesesat gitu. Ada yang nyamperin gitu. Bukannya lantas, syukurin, tersesat, biarin, syukurin gitu. Bukan seperti itu. Latihan-latihan yang dijalani orang-orang anak-anak Jepang itu menumpulkan kecenderungan agresif pada saat berkerumun. Sehingga kalau kamu tabrakan dengan orang sekarang itu, tadi Eropa, tadi Jepang, mereka yang minta maaf meskipun kamu yang salah. Gitu. Kamu tabrak orang, kamu nabrak deh orang. Mereka yang minta maaf, sorry gitu. Kamu yang nabrak gitu. Sengaja. Itu adalah kecenderungan untuk tidak agresif gitu. Nah, dulu agresivitas itu penting untuk mempertahankan kelompok kita supaya kita lebih peluang kita hidup lebih tinggi. Iya dulu gitu. Dunia sekarang berbeda. Pada saat kita itu sumber daya melimpah gitu ya. Kita tahu sekarang bahwa instead of alih-alih kita itu harus bersaing, tapi kita harus bekerja sama. Ya, G20 itu ya, organisasi perdagangan dunia sekarang itu berbeda semangatnya dengan AFTA, APEC tahun 90-an itu. APEC tahun 95, AFTA beda. Mereka waktu itu bersaing. Sekarang itu mereka nggak bersaing lagi. Kita nggak bersaing sekarang, kita kerjasama. Gitu. Itu adalah semangat zaman. Jadi dan itu pun juga tercermin dalam misalnya film-film tahun 2000-an itu. Itu mengajak kerjasama gitu ya. Tahun 2000-an itu tidak ada. Bagaimanapun juga yang namanya superhero itu memerlukan sidekick gitu. Tidak ada. Kalau dulu superhero itu tahun 80-an, Superman itu Lone Ranger benar-benar sendirian itu. Sekarang Superman itu memerlukan teman gitu. Nggak bisa kerja sendirian. Itu adalah faktanya bahwa pada dasarnya manusia nggak bisa kerja sendirian. Gitu. Nah, yang dilakukan parenting sekarang ini, parenting di Jepang, di Eropa,
tidak mengajari anak berkompetisi, tidak menyiapkan anak untuk mandiri, karena bagaimanapun juga manusia tidak bisa mandiri. Manusia itu memerlukan manusia lain, bahkan memerlukan binatang lain untuk melanjutkan kehidupannya. Kamu dan untuk makan Indomie aja nunggu Indomaret atau Alfamart buka gitu. Mau mandiri apa? Kamu mau bikin Indomie sendiri gitu? Nggak bisa gitu. Ya, jadi tujuan parenting dan pendidikan sekarang ini semangatnya adalah menyiapkan anak untuk berpartisipasi atau berpartisipasi di komunitasnya, memberikan hal yang optimal gitu ya, memberikan kontribusi. Itu menyiapkan setiap individu memberikan kontribusinya yang optimal untuk komunitas. Nah, itu yang jadi semangat yang namanya kecerdasan emosi dan kecerdasan sosial. Oke, Dan, 1 jam kita udah bicara, Dan. Ya, betul. Terima kasih banyak nih, Dok. Maksudnya nih mungkin ada teman-teman ada yang ingin bertanya kepada Dr. Yu, baik live maupun chat. Jadi sebenarnya apa ya? Saya kan juga ngikutin Dr. Yu terus ya. Misalnya Dr. Yu pernah mengajarkan sebelum kita posting atau apa dulu ya? Kita mesti menghitung 1 sampai 10. Itu apa ya, Dok, ya? Pernah, kalau nggak salah, pernah ada narasi seperti itu? Ya, untuk latihan kita itu cenderung gini. Kita misalnya kita itu mau menanggapi atau memberikan reaksi terhadap informasi apapun itu. Karena itu kita punya kebebasan yang sangat bebas dengan melihat ini. Kayaknya kita tuh bebas tanpa hambatan. Sehingga kita cenderung terus kemudian membuat. Nah, pada saat kita itu masuk di Facebook, masuk di Twitter, itu kita seperti masuk kelompok gitu. Masuk kerombolan besar gitu. Kita sendiri di kamar, tapi pada saat kita membuka yang namanya Facebook dan Twitter, otak kita itu mengatakan kita itu dalam kelompok gede gitu. Agresif gitu. Apa sih anjing gitu. Padahal kalau sendirian dia nggak bakal ngomong kayak gitu gitu. Apa sih anjing gitu ya. Nulis itu kayak seperti orang yang sangat agresif, galak gitu tuh di Facebook gitu. Begitu keciduk gitu langsung diam, mohon maaf ya saya tidak gitu ya. Jadi pada saat kita itu terhubung di Facebook atau di media sosial, bahkan itu di WhatsApp grup itu, begitu kita merasa itu kita dalam kelompok besar itu. Otak kita itu langsung kita itu dalam kelompok dan cenderung agresif itu. Nah, untuk memberikan yang namanya peluang itu, melatih kita itu berpikir atau melatih kita itu menumpulkan agresivitas dan melatih otak kita itu untuk sejenak itu lebih mengedepankan rasional gitu. Karena setiap saat itu kita lebih banyak emosi ketimbang rasionalnya. Setiap saat itu. Dan itu penting bagi kehidupan. Nah, menunda latihan untuk menunda kita posting 4-10 detik itu adalah dalam rangka memberikan kesempatan keputusan rasional itu ada gitu ya. Tidak selalu sih gitu. Memberi kesempatan rasional kita itu jalan gitu. Meskipun rasional kita tuh nggak penting-penting amat dalam kehidupan kita itu gitu. Tapi di era sekarang, apalagi setelah yang namanya revolusi pengetahuan ilmiah dan sekarang revolusi kembar yang namanya bioinformatika dan infoteknologi itu. Ini benar-benar gitu ya. Bahwa ketikan kita, postingan kita itu menimbulkan keliaran yang bisa menjadi pemicu keliaran meskipun kita itu tidak bermaksud di awalnya gitu. Ya, itu aja gitu. Bagaimana dulu orang ngeprank itu kan nggak ada itu. Nggak ada lah. Orang bohongin polisi gitu, kepingin bejot apa gitu ya itu. Nggak ada dulu itu. Tapi sekarang
Kalau kita mau ngeprank polisi itu ya tujuannya kita mau pamer ke dunia itu. Bahwa kita berhasil loh bohongin polisi gitu ya. Meskipun habis gitu kita minta maaf gitu ya, bilang ini dulu tidak pernah terjadi seperti itu gitu ya. Nah, untuk yang namanya menunda kita posting gitu ya. Ini ya posting itu sebetulnya dalam rangka kita itu menyaring, menseleksi apa yang kita posting gitu ya. Kita saring dulu sebelum sharing gitu. Jadi share itu kita share apa namanya? Dan hilang mati itu orangnya itu mesti itu. Nah itu, ya nggak apa-apa, biarin aja. Habis ini kita bubar dengan sendirinya aja. Daninya hilang ya apa ini? Yang punya yang punya rumah malah hilang gitu. Nah apa ya itu? Jadi itu yang namanya Iya, sorry Dok. nggak apa-apa Dan. Sorry. Ada trouble. Nggak apa-apa. Ngapain sorry kamu kayak lebaran aja sorry. Iya, enggak. Artinya tadi kan sempat putus ya. Artinya memang saya setuju sekali dengan konsep bahwa apa namanya menumpulkan agresivitas dan lebih berorientasi kepada kolaborasi dan sinergi itu merupakan kunci ya ke depan ya. Terutama tadi yang saya suka dengan statement dokter itu bagaimana sebenarnya men-shape kecerdasan emosi itu justru dengan kecerdasan kognitifnya gitu ya, rasionalnya gitu ya. Iya. Dan itu sebenarnya adalah saya pernah dengar sempat ada latihannya ya Dok ya. Apa yang latihan loh. Yang tadi itu melatih kita buang sampah, melatih kita antri, itu dalam rangka menumpulkan. Kita udah paham itu akan tumpul. Agresivitas kita itu akan tumpul kalau kita latihan itu semua. Dan itu secara sadar dilakukan oleh negara-negara Nordik gitu. Negara-negara Nordik itu secara sadar melakukan itu untuk menumpulkan kecenderungan mereka agresif. Loh, orang-orang Viking itu dulu semua segala sesuatu diselesaikan dengan kekerasan dan gitu. Iya, pakai kampak. Loh, orang Viking Norwegia, Denmark, Finlandia itu orang-orang Nordik gitu ya. Tahun 80 galak-galak mereka itu. Tapi sekarang mereka adalah negara yang paling damai, tentram, bahagia. Karena sejak tahun 90-an mereka paham gitu ya. Mereka paham. Oke, berarti kita harus tumpulkan ini ya, cara ini. Dan akhirnya sekarang Finlandia menjadi negara yang masyarakatnya paling bahagia nomor 1 gitu ya. Itu adalah salah satu contohnya. Apakah mereka itu melakukan didasari pengetahuan? Loh iya memang gitu. Jadi keputusan itu adalah keputusan yang didasarkan pengetahuan kognitif itu. Bahwa manusia ini kalau dilatih, dia akan menumpulkan agresivitas pada saat berkelompok itu. Pada saat berkelompok, jadi kita akhirnya mengambil advantage-nya, disadvantage-nya kita buang gitu. Gitu. Itu jadi akhirnya secara kognitif pun manusia berhasil gitu ya. Menurunkan entropi. Dulu itu manusia kelompok kalau ketemu maunya berantem aja gitu. Nah, sekarang dengan cara demikian kita udah paham bagaimana menurunkan entropi gitu ya. Sehingga ya tidak ada lagi berantem. Dulu kalau di Malang itu ya, aku SMA itu, kamu melihat pandang-pandangan mata itu sama dengan nantang gitu. Oh iya gitu. Lo itu sampai terjadi itu waktu aku ke Surabaya itu, aku daftar ulang itu, ini kok ada orang ngeliatin aku terus itu ya, ngeliatin aku terus itu. Nah, bukan wasno aku gitu ya. Itu di wasno kok gak oleh. Itu cenderung kayak gitu itu. Waktu itu aku ya masih buas-buasnya gitu ya itu. Buas banget aku dulu. Pokoknya wasno aku. Itu adalah hal-hal yang sebetulnya bisa ditumpulkan dengan cara-cara yang tadi. Dan itu proven gitu ya. Terbukti gitu ya. Terbukti ya loh. 4 negara loh ya udah jelas. 5 bisa dengan apa namanya yang terjadi dengan Jepang gitu ya. Wow itu. Dan negara-negara apa namanya? Negara-negara Eropa sekarang
ya melakukan hal yang sama gitu. Negara-negara Eropa tertib gitu. Sekarang mereka menghadapi masalah kedatangan pengungsi dari Timur Tengah gitu. Mereka belum latihan. Di Swedia itu ya orangnya kalem gitu. Wah itu yang dari Timur Tengah itu protes di tengah jalan itu. Wah keyakinan saya. Wah ya bola sakarmu ya orang Swedianya ketawa-ketawa aja itu. Iya, iya dok. Ya, apa namanya, memang topik mengenai kecerdasan emosi ini memang topik yang apa ya, memang sering dibicarakan oleh Dok Ryu bahwa memang pada ujungnya memang kita sebenarnya tidak mengharapkan solusi ya. Jadi rencananya memang hanya membahas saja apa dan bagaimana. Ternyata memang ujungnya ini hasil dari obrolan kita bahwa ya mengenai dari mulai antri tadi ya, mulai antri lalu bagaimana kita menghitung ya sebelum memutuskan. Kalau sebelum marah tuh kan katanya juga bagusan sebelum marah tuh kamu berhitung dulu gitu ya, berhitung sampai kamu tuh denyut nadimu normal kembali, itu mau kembali, itu kembali, nggak situ ngamuan gitu ya. Kira-kira gitu dok ya. Latihan itu harus dengan simulasi dan gitu ya. Di negara-negara Nordik itu orang tua-tuanya dulu juga simulasi naik bis. Bukan hanya anak-anak, karena mereka memulainya pada saat itu juga sudah ada orang dewasanya gitu. Jadi orang dewasanya itu simulasi naik bis, kalau ada yang hamil didahulukan, ada orang tua didahulukan duduknya, itu simulasi. Kita itu dulu pernah itu ya tahun 80-an itu simulasi. Cuma waktu itu simulasinya P4 gitu ya. Ya, simulasi P4 itu ya simulasi akrobat lambe aja, itu akrobat congor. Jadi ya kalau ada gini ya kita ngomong aja, tidak melakukan gitu. Simulasinya itu bukan kita itu simulasi di di bis atau antri, kita tidak. Simulasinya itu Pak seperti main monopoli itu, pakai dadu seret terus pakai ini. Kalau kita menemukan orang lain itu apa sikap kita, itu simulasi itu. Tapi benar-benar itu ya cuman gaya-gayaan aja itu. Nah, simulasi di sini gaya-gayaan lah itu simulasi P4 dulu itu ya. Tapi simulasi yang dalam hal ini simulasi melakukan benar itu ya. Duduk di bis itu, pura-pura naik bis, terus kemudian ada orang tua pakai tongkat, didahulukan duduknya. Ada perempuan perutnya gede, didahulukan duduknya. Loh, kalau yang seperti ini dilakukan di TK, di Jepang, di negara-negara yang lain itu kayak gitu. Latihan gitu. Simulasi gitu. Simulasi gitu. Itu dilakukan. Nah, dan itu juga dulu dilakukan. Simulasi untuk orang-orang dewasa gitu. Tidak memegang barangnya orang lain. Itu latihan gitu. Makanya ya, mereka memulai tahun 93. Tahun 2010, penjara Oslo itu kosong sudah. Norwegia. Kosong penjaranya. Gitu. Pada saat tahun 2010, itu yang namanya maximum security prison, atau yang istilahnya penjara untuk kelas kakap itu ya, di Norwegia itu kunci kamar tahanannya itu dibawa narapidananya itu. Dibawa narapidananya itu dibawa itu. Jadi keluar masuk ya sendiri, tapi mereka ya sudah ya, mereka itu mengikuti jadwal, kalau masuk ya masuk, keluar ya keluar gitu. Itu adalah hasil kerja. Jadi Norwegia, Denmark, Finlandia itu di awal-awal abad 21 itu mereka sudah melakukan tadi itu, menumpulkan kecenderungan agresif pada saat berkelompok ya. Dan itu akhirnya menghasilkan yang namanya kecerdasan sosial itu. Menghasilkan kecerdasan sosial. Nah, kecerdasan sosial ini pada ujungnya itu memberikan kita lebih efektif dan lebih efisien dalam bekerja. Kenapa? Karena kita bisa bekerja sama dalam jumlah yang lebih besar, meskipun kita tidak sadari sepenuhnya bahwa kita kerjasama. Seperti kenapa? Iya, seringkali kita itu seringkali
kerjasama tapi tidak kita sadari. Misalnya saya kerja di rumah sakit itu. Rumah sakit ini kerjasama antara dokter, perawat, apalagi cleaning service, tukang listrik, tukang air gitu ya, security gitu. Semua itu kerjasama. Kita nggak sadar kita kerjasama. Menghasilkan outcome hasil kerja rumah sakit. Nah, misalkan yang lebih besar lagi, misalnya apa namanya, meletakkan atau menempatkan roket di geostasioner, ya, orbit. Loh itu bukan hanya memerlukan apa namanya insinyur aeronautik, bukan itu. Di situ ada electricity, dia itu memerlukan cleaning service, mereka itu memerlukan supir truk, mereka itu memerlukan operator eskalator dan macam-macam gitu ya. Bahkan yang namanya tukang las itu pun itu mereka kerjasama. Bayangin aja untuk mendaratkan Apollo 11 gitu ya, tahun 69 itu. Kerjasamanya itu luar biasa. 3.000 orang di Cape Canaveral Kennedy, 30.000 orang di Cape Canaveral Kennedy, dan 50.000 orang ada di Houston. 80.000 orang bekerja sama untuk mendaratkan Apollo 11 di bulan. Ya memang benar itu. Yang namanya kontribusi besar oleh Neil Armstrong dan Edwin Aldrin. Benar gitu. Tapi kalau tidak ada tukang las yang melepas kabel yang pada saat lepas landas itu harus diputus, meledak itu kapal gitu ya, pesawat itu. Jadi mendaratkan Apollo 11 itu memerlukan kerjasama. Juli tahun 65 gitu. Juli tahun 65 itu. Karena waktu itu ada sarjana-sarjana nuklir yang lulus dari Cekoslowakia dan Soviet datang ke Jakarta. Waktu itu di Bandung dalam rangka acara Muhammadiyah. Pak Karno itu bulan Juli tahun 65 itu bilang gitu. Kehendak Tuhan, Indonesia akan mempunyai bom atomnya sendiri gitu. Duh, iya loh. Karena waktu itu ada banyak sarjana nuklir, tapi yang tidak dipahami oleh Pak Karno kelihatannya adalah membuat bom atom itu tidak hanya memerlukan sarjana teknik nuklir gitu. Mengorganisasi 50.000 untuk menghasilkan bom atom itu memerlukan kecerdasan yang berbeda gitu. Bahkan proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom itu, Einstein nggak ikut-ikut gitu. Meskipun ya yang namanya bom atom itu, nuklir itu menggunakan teorinya Einstein itu ya. Tapi Einstein itu nggak ikut dalam proyek Manhattan itu, nggak ikut sama sekali gitu. Ya, karena Einstein itu juga orang yang sulit bekerja sama. Gitu. Nah itu ya, itu. Nah dalam hal ini itu kecerdasan kolektif itu penting gitu, untuk menghasilkan hal-hal yang spektakuler gitu ya. Bagaimana kita itu meletakkan yang namanya roket atau satelit di orbit geostasioner itu memerlukan kerjasama banyak orang itu, ahli aeronautika, ahli IT itu ya, ahli mesin, cleaning service itu semua itu kerjasama gitu. Dan dengan kita itu lebih cerdas secara emosi, itu menumpulkan yang namanya kecenderungan kita agresif, itu memperbesar peluang kita untuk kerjasama dalam jumlah yang besar, memperbesar peluang kita untuk menghasilkan hal-hal yang lebih besar, karena kita bisa bekerja secara efektif dan efisien. Gitu kan? Siap. Oke, terima kasih banyak ya Dok. Ini maksudnya ini obrolan yang apa namanya syarat makna, tapi dibawakan secara ringan dan apa ya penuh dengan narasi-narasi historis juga ya, kita jadi tahu gitu ya bahwa ya orang bisa bilang mengagung-agungkan Jepang, tapi sebenarnya Jepang pun juga dulunya blendes juga ya.
Wah, mengerikanlah Jepang ini. Jepang itu mengerikan itu. Ya kebetulan, untungnya dia kalah perang gitu. Untung aja itu. Ya, betul. Ya, tapi ya memang sekali ini juga merupakan tantangan bagi kita, terutama dalam kondisi perekonomian seperti sekarang ini. Dan ini kabarnya nih kan tahun depan ini dibilang kita memasuki teritori uncharted waters gitu ya. Jadi suatu teritori yang gelap dan tidak terprediksi sama sekali gitu ya. Jadi memang yang dibutuhkan adalah jujur ini kecerdasan emosi yang tinggi ya, yang tumpul dan tidak agresif dan bisa berkolaborasi. Tapi yang enggak juga loh Dan, belum tentu loh Dan gitu ya. Kita itu nanti sejarah yang membuktikan itu sejarah. Yang membuat manusia survive itu yang mana? Itu sejarah yang membuktikan gitu ya. Memang benar sih sekarang hitung-hitungannya bahwa misalnya ya itu kita dengan kerja kita menumpulkan kemampuan kita untuk beragresif itu kita jadi lebih bahagia gitu ya. Kita bisa bekerja sama lebih bagus gitu. Kita lebih efektif dan efisien. Kita kerja lebih cepat selesainya gitu. Kalau kamu di Finlandia, di Denmark jam 4 sore orang udah duduk-duduk dan udah nggak ada yang kerja, udah selesai kerjaan gitu. Di Jerman juga gitu, jam 5 sore udah duduk, ngopi, ngobrol, minum bir sampai malam gitu ya. Besok kerja lagi gitu. Tapi apakah kebahagiaan itu lebih bagus dari nggak bahagia? Belum tentu gitu ya. Belum tentu gitu ya. Cuman Dan, kalau aku disuruh milih, aku milih bahagia gitu. Kalau kamu pengen nggak bahagia, terserah kamu, hidup kamu gitu ya. Betul, Jadi betul. Itu tadi ya. Jadi aku tidak pernah Dan ngomong bahwa Jepang, Finlandia, Denmark itu lebih bagus dari Indonesia. Enggak. Gitu. Kita cuma berbeda gitu. Ya. Jadi, apakah aku terus merekomendasikan bahwa di Indonesia itu tidak ada misalnya misalkan anak sampai umur 9 tahun tidak usah diajari di ujian gitu. Enggak. Aku tidak memberikan rekomendasi apa-apa. Terserah. Tapi kalau kamu milih kepingin bahagia, itu loh contohnya ke sana gitu. Ya kalau kepingin nggak bahagia nggak apa-apa sih Dan, terserah hidup-hidupmu itu ya. Hanya saja kalau aku disuruh milih gitu, aku milih bahagia gitu. Kalau orang lain ya terserah gitu. Mau apa kayak terserah gitu. Jadi Dan, aku itu selalu memberikan disclaimer gitu. Aku tidak pernah bilang bahwa Jepang, Finlandia itu lebih baik dari Indonesia. Enggak gitu. Berbeda. Mereka itu beda itu. Memang lebih tertib, lebih bahagia, lebih efektif, iya gitu. Tapi bukan berarti lebih bagus gitu. Sejarah nanti yang menentukan apakah seleraku ini ya, seleraku yang kepingin bahagia, kepingin kerja secara efektif dan efisien itu membuat manusia gampang punah. Nanti sejarah yang membuktikan. Gitu. Dok, ada yang nanya nih terakhir sebelum saya tutup nih, ada yang nanya manusia zaman dulu sama zaman sekarang itu kerjasamanya lebih baik yang mana? Apakah mungkin sekarang itu dengan adanya kecerdasan kognitif yang mungkin makin baik, sekarang mungkin manusia bisa bekerja sama lebih baik, gitu ya Dok? Udah jelas lah, kita kerjasama lebih bagus. Kita kerjasama itu bisa, kita kerjasama miliaran orang kerjasama itu bisa. Ya, kita bekerja sama dengan orang Cina. Meskipun kita nggak kenal, meskipun kita teriak-teriak Cina, kita beli barangnya Cina. Pada dasarnya kita kerjasama. Gitu. Ya, kita teriak-teriak, wow Cina asing. Nah, ini buatan Cina ini apa namanya? Ini loh, gelasnya Starbucks ini loh, buatan Cina gitu. Buatan Cina itu. Ini handphone ini buatan Cina semua. Kita teriak-teriak asing gitu. Kita pakai. Pada dasarnya kita kerjasama. Nggak apa-apa, teriak-teriak aja. Nggak apa-apa. Gitu. Pada dasarnya. Kita ngomong, tapi kita pada dasarnya seperti ini. Pada dasarnya orang-orang Indonesia itu bekerja sama baik dengan orang Korea. Gitu. Orang Korea jualan, orang Indonesia yang beli. Loh, itu kerjasama sebetulnya. Gitu. Itu kerjasama. Gitu ya. Orang Korea jualan K-pop, orang Indonesia beli, itu kerjasama gitu.
Betul. Oke, matur sembah nuwun dokter. Oke Dan, sama-sama. Sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak atas sharingnya dan tetap menginspirasi ya dok ya. Inspirasi opo. Ya pokoknya dengan cerita-cerita yang asik lah pokoknya. Oke Dan, yuk. Oke. Salam sehat semuanya. Terima kasih buat komandan yang hadir. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak dokter. Ya Dan, oke. Assalamualaikum. Saya tutup. Makasih banyak.